Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Triloka Wulandari. Saya salah satu dosen di program studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang dengan nomor induk dosen 0723058803. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus dan Bayi. Pembahasan. Pertama, deskripsi mata kuliah. Kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Ketiga, materi pembelajaran. Keempat, metode pembelajaran. Kelima, sistem penilaian. 6. Video proses pembelajaran. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus dan Bayi dengan kode mata kuliah 72WP51911. Semester 3 dengan beban SKS 3 dengan dosen pengampu Dewi Triloka Wulandari, saya sendiri, dan Muzayaroh, Magister Kebidanan. Deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus dan Bayi. Mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk memberikan asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang meliputi tentang konsep dasar asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, proses adaptasi fisiologi, keadaan kesehatan bayi dan anak balita di Indonesia, kebutuhan dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, penyulit dan komplikasi neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, dan pendokumentasian asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mampu menguasai konsep tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah. Kedua, mampu menguasai proses adaptasi fisiologi neonatus. Yang ketiga, mampu menguasai konsep dasar asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 4. Mampu menguasai keadaan kesehatan bayi dan balita di Indonesia. 5. Mampu menguasai kebutuhan dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 6. Mampu menguasai penyulit dan komplikasi neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 7. Mampu menguasai asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 8. Mampu menguasai pendokumentasian asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Materi pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus dan Bayi yang terdiri dari 1. Konsep tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah. 2. Proses adaptasi fisiologi neonatus. 3. Konsep dasar asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 4. Keadaan kesehatan bayi dan anak balita di Indonesia. 5. Kebutuhan dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 6. Penyulit dan komplikasi neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 7. Asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 8. Pendokumentasian asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah.
Metode pembelajaran yang akan dilakukan yang pertama ceramah, 2 diskusi, 3 presentasi kasus, dan 4 praktikum. Sistem penilaian yang terdiri dari UTS 20%, UAS 30%, tugas 20%, dan praktikum 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini semuanya sehat. Apakah ada yang merasa sakit? Tidak, semuanya masuk semua ya. Oke. Sebelum perkuliahan berlangsung, marilah kita berdoa terlebih dahulu sehingga nanti apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk sampean, bisa bermanfaat untuk semuanya, dan tentunya untuk lingkungan sekitar kita. Berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Kita evaluasi review dulu yang kemarin sudah dipelajari di pertemuan yang lalu, minggu lalu. Apakah sudah dimengerti tentang pertemuan yang kemarin? Coba, siapa yang bisa mereview untuk pertemuan yang lalu? Silakan. Jadi kemarin itu membahas tentang kebutuhan nutrisi, cairan, dan makanan bayi. Lalu ada mendeteksi tanda-tanda bahaya pada bayi. Tanda bahaya pada bayi, oke. Kemudian, Ada perawatan sehari-hari di rumah, perawatan langsung. oke. Kemudian, Lalu ada imunisasi. oke. Untuk imunisasi, sekarang kita membahas imunisasi, gitu ya. Imunisasi itu yang kamu ketahui itu ada banyak sekali, gitu ya. Makanya di pertemuan saat ini di MK Asuhan Kebidanan Neonatus dan Bayi, kita akan membahas tentang imunisasi. Oke, sekarang coba ada yang tahu imunisasi itu apa saja? Oke, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang imunisasi? Imunisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif. Apabila seseorang tersebut terjangkit penyakit, maka tidak akan menimbulkan gejalanya akan ringan dan tidak akan sakit. Oke Naza, tentang imunisasi gitu ya. Kita lihat imunisasi. Gini ya. Imunisasi dari kata imun, dari kata kebal atau dalam artian resisten. Apa? Beda ya imunisasi dengan vaksin. Jadi imunisasi itu suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif, gitu ya. Kemudian terhadap apa? Tentunya terhadap suatu penyakit, ya. Sehingga apabila seseorang akan terpajan atau akan menimbulkan penyakit, tidak akan sakit yang terlalu parah. Itu imunisasi. Kalau kata vaksin itu antigennya. Vaksin itu yang disuntikannya, imunisasi itu upaya untuk menimbulkan suatu kekebalan tubuhnya. Jadi kalau vaksin itu berupa mikroorganisme yang sudah mati atau yang hanya dilemahkan. Jadi tidak harus mati semua, tetapi yang dilemahkan dan diolah untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Diberikan kepada seseorang yang akan menimbulkan suatu kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu. Apa ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang sasaran imunisasi, gitu ya. Ada hepatitis B, kemudian ada BCG, ada polio. Polio ini ada dua, loh. Ada yang polio yang oral, OPV, oral poliomyelitis vaksin. Kemudian ada IPV. Kalau IPV itu injeksi poliomyelitis vaksin. Jadi ada yang diminumkan, ada juga yang disuntikkan. Oke. Kemudian DPT, difteri, pertusis, tetanus. Ya. Kemudian ada HB, hepatitis B, dan ada HIV. Apa HIV? HIV itu Haemophilus influenza tipe B. Kemudian ada campak. Kemudian untuk lanjutan itu ada imunisasi pada anak balita di usia 18 bulan dan dilanjutkan dengan 24
bulan atau sekitar 2 tahun gitu ya. Kemudian ada yang biasanya ada bias. Bias itu yang disuntikan biasanya pada anak dengan anak SD, anak sekolah gitu ya, kelas 1 SD, kelas 2 dan sampai kelas 3 SD. Pada bulannya biasanya diberikan pada bulan-bulan Agustus, November ya. Ini ada untuk singkatan PD3I. Apa? Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ada apa saja? Difteri, pertusis, tetanus, TB atau tuberkulosis. Kemudian ada campak, ada poliomyelitis atau polio, kemudian HB, kemudian HIV, hemofilus influenza tipe B, kemudian ada HPV, human papilloma virus. Kemudian ini untuk sedikit mereview tentang perjalanan penyakit, kemudian definisi penyebab, kemudian ada penularan, gejala dan komplikasi. Mulai difteri, ya. Difteri penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheri. Ya. Kemudian melalui apa? Melalui kontak fisik, kemudian di pernafasan atau droplet. Droplet itu ada pilek, batuk yang disemburkan seperti itu. Gejalanya apa? Radang tenggorokan, kemudian nafsu makannya hilang, demam ringan dalam 2-3 hari, kemudian sampai kebiruan di tenggorokan dan tonsilnya. Gangguan pernafasan akan berakibat komplikasinya. Kalau tidak segera ditangani dengan baik akan menyebabkan kematian. Kemudian pertusis. Kalau kata orang awam, pertusis itu adalah batuk rejan. Batuk yang terus-menerus tidak kunjung sembuh, gitu ya. Sama penularannya melalui percikan ludah atau droplet. Kemudian bersin, batuk, pilek dan sebagainya. Gejalanya apa? Pilek tentunya. Kemudian mata merah, kemudian bersin, demam, batuk ringan, kadang juga diperparah dengan batuk yang sangat lama. Pneumonia kemudian menyebabkan kematian. Kemudian tetanus sekarang. Oke, kita lihat tetanus, penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani yang menghasilkan neurotoksin gitu ya. Melalui apa penyebarannya? Kotoran, ya kan, tentunya kotoran manusia gitu ya. Kemudian gejala awalnya kaku otot, kemudian radang disertai kaku leher, kemudian tidak bisa menelan. Setelah itu kaku perut, berkeringat meskipun dalam keadaan dingin, cuacanya tetap berkeringat. Kemudian gejalanya kejang, kaku. Komplikasinya apa? Menimbulkan kematian. Kalau sudah kaku berarti patah tulang. Seperti yang ada di gambar berikut. Kemudian TBC atau tuberkulosis, ya. Pernafasan sama dengan difteri pertusis, gitu ya. Penyebarannya atau penularannya lewat bersin, droplet. Kemudian gejalanya lemah badan, penurunan berat badan, meskipun tidak diet gitu ya, tapi penurunan berat badan yang relatif drastis ya. Kemudian gejalanya batuk terus menerus. Gejala lain tergantung organ yang akan diserang. TB itu bukan hanya TB paru saja, tapi ada sesuatu organ yang diserang oleh tuberkulosis ya, kelemahan dan kematian. Kemudian campak oleh virus Varidae measles melalui udara, percikan sama. Sebetulnya semuanya imunisasi itu penyebabnya tidak lain juga melalui percikan atau droplet seperti itu ya. Kemudian gejala awalnya demam, bercak kemerahan, kalau campak ada bercak-bercak kemerahan, kemudian mata merah atau konjungtivitis atau infeksi pada konjungtiva, kemudian timbul ruam pada muka, mulai muka, badan, selanjutnya mulai ekstremitas atas sampai ekstremitas bawah ya. Kemudian komplikasinya apa? Diare hebat, peradangan telinga, infeksi, kemudian infeksi saluran pernafasan atau pneumonia dan akan mengakibatkan kematian. Ada polio saraf susunan pusat itu terganggu ya kan. Kemudian apa gejalanya? Nyeri otot dan kelumpuhan. Kalau polio kan kelumpuhan, bisa menyebabkan kematian, otot pernafasan terinfeksi karena virus polio ya. Kemudian hepatitis B biasanya kalau orang disebut penyakit kuning ya, hepatitis B itu penularannya dari darah
kemudian suntikan, kemudian ada transfusi darah yang tidak baik. Kemudian penularan vertikal biasanya dari ibu ke bayi. Biasanya dengan persalinan, ya kan, persalinan yang tidak aman juga. Penularan dari ibu ke bayinya itu melalui seperti itu. Kemudian Haemophilus influenza tipe B atau HIV, salah satu bakteri yang menyebabkan infeksi di berbagai organ. Seperti meningitis gitu ya. Kemudian penularannya sama, droplet, bersin, batuk, pilek, sebagainya. Gejalanya apa? Pada selaput otak akan menimbulkan gejala meningitis, demam, kaku, kemudian kehilangan kesadaran ya. Seperti ini, menimbulkan gejala berupa kerusakan alat pendengaran juga. Secara garis besar, jenis imunisasi itu ada dua, imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Kemudian yang wajib ada rutin, ada tambahan. Nah, kemudian yang rutin ada imunisasi dasar dan ada imunisasi lanjutan. Kalau dasar berarti bayi di usia 0 sampai 1 tahun. Kalau lanjutan batita, kemudian anak usia SD atau wanita usia subur. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ini Bu, apakah berpengaruh bagi ibu yang dulunya itu nggak tahu imunisasi dan sekarang anaknya itu imunisasi, itu apakah berpengaruh sama anak yang sekarang? Pastinya ada pengaruh gitu ya. Yang awalnya dulunya tidak imunisasi, sekarang bagaimana dia terjangkit suatu penyakit. Pastinya kalau terjangkit suatu penyakit akan menimbulkan penyakit yang lebih panjang. Jadi awalnya batuk pilek biasa, kalau sudah imunisasi 2-3 hari sudah selesai. Tapi kalau tidak ada tameng untuk imunisasi tentunya gitu ya, tentunya pasti ada gejala-gejala yang serius. Entah itu nanti pertusis atau batuk rejan dan sebagainya, akan menimbulkan penyakit yang lebih serius. Oke. Sekarang coba kita lihat di buku KIA ya. Buku KIA ya. Di sini sudah dijelaskan secara panjang lebar tentang imunisasi mulai dari 0 sampai 1 tahun imunisasi. Kenapa ada buku KIA ini? Karena yang nantinya akan dipegang atau memberikan pedoman untuk ibu atau tenaga kesehatan bahwa balita atau bayi ini sudah diimunisasi. Ada tabel yang harusnya diisi oleh tenaga kesehatan kapan bayi tersebut sudah diimunisasi. Jadi pedoman atau panduan untuk tenaga kesehatan dan tentunya untuk ibunya biar mengetahui sudah diimunisasi anaknya. Kemudian di sini ada 0 sampai 24 hari gitu ya. Imunisasi apa? Di usia 0 hari itu ada HB0 atau hepatitis B. Oke, setelah itu ada 1 bulan. 1 bulan ada BCG dan OPV1. Setelah itu di usia 2 bulan ada DPT, HBHIB, kemudian OPV2, ada PCV1 dan RV1 atau rotavirus. Kemudian di usia 3 bulan ada DPT, HBHIB 2, OPV3, PCV2 dan RV2. Di usia 4 bulan juga sama, ada DPT, HBHIB 3, OPV4, ada tambahan yaitu IPV1 dan rotavirus 3. Setelah itu di usia 9 bulan ada campak, ada rubella 1 dan IPV2, 10 bulan ada Japanese, encephalitis, kemudian ada 12 bulan ada imunisasi PCV3 ya. Di situ di tabel ada juga yang warna-warna yang berbeda. Ada warna putih, berarti warna putih itu apa? Usia tepat pemberian imunisasi. Kemudian yang warna kuning, usia yang masih diperbolehkan untuk
melengkapi imunisasi. Kemudian yang warna oranye, ada yang warna pink, itu apa? Usia yang pemberian imunisasi yang belum lengkap atau imunisasi kejar namanya. Kemudian apa itu yang hitam atau abu-abu? Berarti usia yang sudah tidak diperbolehkan lagi untuk pemberian imunisasi. Oke? Bisa di oke? Ya. Sekarang merefleksi gitu ya. Sedikit refleksi tentang kasus gitu ya. Tentang kasus soal, silakan semuanya dibaca, kita mereview atau merefleksi materi yang sudah disampaikan. Oke? Soalnya seorang bayi laki-laki berusia 5 bulan dibawa ke puskesmas. Kemudian berdasarkan buku KIA bahwa bayi tersebut hanya pernah mendapatkan imunisasi HB0, BCG, dan polio 1 saat lahir. Ibunya mengaku tidak berani membawa bayinya ke fasilitas kesehatan. Karena apa? Karena khawatir dengan efek setelah bayinya diimunisasi. Entah itu efek panas, anaknya rewel, dan sebagainya. Jadi ibunya tidak berani untuk membawanya ke fasilitas kesehatan. Sebutkan imunisasi apa yang seharusnya sudah didapatkan bayi tersebut hingga usia 5 bulan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana rencana pemberian imunisasi kejar. Jadi kalau kejar di tabel itu apa? Warna apa itu? Ya, oranye gitu ya. Warna oranye. Imunisasi kejar yang paling tepat untuk kunjungan saat ini. Oke? Siapa? Oke, Mbak Nadia, silakan. Untuk rencana saat ini bayi harus segera diberikan DPT, HPHIG 1, OPV 2, PTV 1, dan rotavirus. Jadi imunisasi ini bisa langsung diberikan, bayi bisa langsung diberikan beberapa vaksin tersebut secara serentak. Excellent. Kemudian soal refleksi yang kedua. Bayi berusia 4 bulan belum pernah mendapatkan vaksin BCG. Seharusnya vaksin BCG di usia berapa kalau di buku KIA? 1 bulan, oke. Kemudian tenaga kesehatan menyarankan untuk dilakukan uji tuberkulin atau montok tes gitu ya, sebelum vaksinasi. Mengapa prosedur ini diperlukan dan apa yang dilakukan jika hasil dari montok tes itu hasilnya negatif? Oke, ada yang bisa menjawab? Untuk vaksin BCG kan seharusnya diberikan pada usia 1 bulan, tetapi pada saat usia 4 bulan itu belum diberikan. Dan pertanyaannya itu mengapa harus terlebih dahulu diberlakukan uji tuberkulosis atau montok pada vaksin BCG itu dikarenakan uji tuberkulosis diperlukan jika bayi itu sudah terpapar bakteri Mycobacterium tuberculosis dari lingkungannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa yang dilakukan jika hasilnya negatif? Yang harus dilakukan itu jika hasilnya negatif, maka untuk vaksin susulan BCG itu boleh diberikan. Pemberian BCG itu harus didahului dengan montok tes. Kalau hasilnya montok tes itu negatif, langsung disuntik BCG. Tapi kalau hasilnya positif, meskipun disuntik BCG tidak akan mempan. Nah, jadi harus dilihat dulu apakah dia terjangkit atau tidak, gitu ya. Kesimpulannya hari ini, kesimpulan. Prinsip imunisasi adalah tidak ada kata terlambat. Jika jadwal terputus, jangan mengulang dari awal, melainkan melanjutkan dosis yang tersisa. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, terima kasih untuk hari ini, perkuliahan hari ini. Kita nanti melanjutkan
materi selanjutnya tetap tentang imunisasi, yaitu dosis pemberian imunisasi, kemudian suntikan imunisasi itu berapa derajat yang perlu diperhatikan, kemudian ada juga untuk penyimpanan tentang vaksinasi itu apa saja, berapa derajat yang harus ini, apakah nantinya terlalu dingin dia akan mati atau pecah atau tidak bisa digunakan, terlalu panas juga tidak bisa digunakan. Oke. Ada pertanyaan kembali? Cukup? Cukup karena waktu sudah habis, waktu sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata dari Bu Dewi, nanti bisa disampaikan, apa yang kurang jelas bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Bu Dewi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat beristirahat. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan pembelajaran dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus dan Bayi yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pembelajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Dirjen Dikti, dan seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi D3 Kebidanan, rekan-rekan sejawat dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang saya sampaikan, dari kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.